Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nonen, cangcingnya, babe, dan cang-cang semua ya kan. Jadi ini gue mau kasih tahu ke kalian lagi ya, seperti janji gue bakalan kasih tahu caranya membuat ikan cupang weskel ya, ikan cupang weskel atau WSAOC yang dia di kaudal atau ekornya itu mempunyai bending biru ya, kayak gitu. Nah jadi sebelum gue bahas itu, gue di sini mau review dulu sebentar ya. Ya barangkali di antara teman-teman semua atau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau plasma ikan cupang ternak di sini. Gua ada tempatnya ya. Dan tempatnya itu ada dua tempat, di depan sama di belakang. Kalau ini emang selalu kena sinar matahari, tapi nanti bakalan gue tutupin kok. Dan kalau yang di dalam sana tertutup, jadi bebas lah mau pilih di mana aja. Dan kalau misalkan mau plasma itu jangan cuman satu pasang atau dua pasang ya, minimal 5 pasang biar sekalian gue cari pakannya tuh nggak terlalu terbuang sia-sia, karena mumpung masih musim panas juga, nggak terlalu hujan-hujan terus. Jadi insya Allah kutu air melimpah, pokoknya banyak banget lah kayak gitu. Nah maklumnya kalau di sini kan gua ruangannya seperti ini, jadi ada suara-suara burung, ada suara motor, ya namanya juga kan dekat jalanan kayak gitu teman-teman. Nah oke deh, langsung kita tadi membuat ikan cupang weskel ya, dari indukannya sampai ke anak-anaknya seperti apa. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah, yang gue pakai itu ikan cupang blue rim ya, untuk si penjantan. Kalau misalkan bang, gue gimana nih, gue nggak punya ikan cupang blue rim kayak gini, adanya yang basegel, nggak apa-apa. Walaupun blue rim basegel, tapi itu masih dari blue rim juga ya kan. Blue rim kan nggak semuanya jadi blue rim bagus, jadi clean body. Ada juga yang basegel, ada juga yang pandai segala macem, nggak apa-apa. Misalkan lu punya panda, ya silakan. Yang penting dari masih lain blue rim, jangan dari lain yang lain ya. Misalkan kan ada tuh perkawinan silang antara Nemo dan Koi, itu jadinya blue rim ada, tapi kayak blue rim flamingo gitu ya, dan itu nggak bisa dipakai ya. Jadi yang gue minta itu cuma ikan cupang blue rim kayak gitu. Terserah lah mau model kayak gimana, mau basegel kah, mau dari blue rim yang dari selo kah, atau blue rim yang nggak ada ringnya kah, bisa ya, tetap bisa dipakai. Yang diutamakan itu dari line blue rim sendiri. Nah sekarang murah kok harganya, paling mahal itu yang paling mahal tapi standar ya, sekitar 50 ribuan sampai 40 ribuan. Tapi kalau yang bagus banget ya di atas 100 ribuan per ekor ya. Ini bukan ngejatuhin harga nih 40 ribu, karena kan gue juga tahu grade. Kalau grade bagus kan pasti harganya juga bagus ya kan. Kalau misalkan standar aja kan harganya juga murah. Ada yang 30, 40 sampai 50 ribu untuk per ekor tuh ya, untuk blue rimnya. Dan yang dipakai bukannya si betina blue rimnya, tapi si penjantannya kayak gitu teman-teman. Nah jadi kalau kalian udah punya ikan cupang blue rim yang tadi, blue rim terserah ya, pakai blue rim yang mana aja ya, terserah. Mau blue rim basegel kah, atau blue rim dari pokoknya di blue rim lah, jangan dari line yang lain ya. Jangan dari line Koi atau dari line Nemo, kan ada tuh yang dari Koi menjadi blue rim, ada yang dari Koi juga menjadi blue rim ada, tapi di sini harus pakai line benar-benar blue rim, karena kalau nggak pakai dari line blue rim itu nggak bakalan jadi kayak gitu. Nah untuk sebetinanya kalian pakai yang ini nih ya, dari FCCP basegel, terserah sih mau pakai FCCP yang palanya merah, silakan, mungkin lebih bagus ya kan. Kalau misalkan mau pakai yang basegel seperti ini ya nggak apa-apa juga. Yang penting tadi gue bilang jangan jangan dari line yang lain, harus bener-bener dari line FCCP ya kan. Mau FCCP kuning silakan, bisa. Gue coba ternyata itu bisa semua dan hasil juga bagus, jadi nggak ada masalah mau pakai line yang apa adanya. Yang penting dari line FCCP, jangan dari line yang lain, widih yang lain. Oke teman-teman. Nah oke lanjut. Jadi setelah itu gue bakalan ngasih ke lihat anak-anaknya, nanti bakalan jadi seperti ini teman-teman. Oke bro, jadi setelah tadi gue unjukin induk-indukannya ya, dari mulai indukan dari blue rim sampai ke femela, itu indukan femela dari FCCP, dan itu semua bakal menghasilkan anak-anak yang seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini, bagus nggak menurut kalian? Ya kalau menurut kalian bagus ikutin, kalau nggak bagus ya nggak apa-apa. Karena di sini kan gue juga cuma ngasih tahu eksperimen yang bakalan terjadi itu seperti ini. Gimana bang kalau misalkan indukannya dibalik? Kalau indukannya dibalik, gua nggak bisa ngejaminnya, mungkin bisa palingan itu jadinya cuma 10% ya, 10% untuk jadi seperti itu ya. Gue juga nggak tahu kan, karena itu juga rahasia yang pencipta ya, bukan rahasia gua juga. Kalau gua kan di sini cuma kasih eksperimen bakalan jadi seperti ini, karena itu udah dicoba kayak gitu. Kalau yang belum pernah gue coba ya gua nggak akan kasih tahu, karena gue takutnya
Gue ngomong asal-asalan nih, belum pernah gue coba, tiba-tiba nih bakalan hasil seperti ini, wis. Udah kayak Tuhan lu, sosok tahu kan, pasti kan seperti itu kan ya. Nah, jadi gue cuman ngasih yang seperti ini. Nah, seperti ini juga ada lagi teman-teman, kayak gini. Jadi badan baik di badan biru banyak, ada rimnya seperti ini ada, terus juga banyak juga yang jadi palanya merah juga ada yang palanya putih semua seperti blue rim juga ada. Jadi terserah bagaimana kalian aja deh. Kalau misalkan suka ya silakan dicoba, dan yang pasti itu hasilnya 90% jadi ya, 90% itu jadi, nggak ada kata nggak jadi. Kalau reject basegel ada, basegelnya ada, cuman kalau untuk selo dia nggak ada selo, cuman basegel sama yang jadi aja, itu jadi 90%. 10%-nya lagi tuh sekitar basegel, ya kan, menjanjikan sekali kan ya, dan harganya pun masih lumayan mahal tuh gitu. Gue ngomong udah kayak apa aja, ya pokoknya masih mahal lah harganya ya, masih sekitar 200 ribuan sampai 150 ribuan ya untuk per ekornya. Mungkin tergantung yang jual juga sih. Kalau yang grade banget ya lumayan sih kalau kata gue, soalnya waktu dulu juga gue pernah jualan tuh hampir 500 ribu per ekor waktu itu ya. Makanya kalian harus nyari female lah tuh yang benar-benar lebih dari 180 derajat. Jadi female si FCCP-nya ya harus lebih dari kayak gitu. Jadi walaupun blurnya cuma 140 derajat, dia masih bisa bagus kayak gitu. Jadi patokannya di female aja deh. Untuk kualitas lebar enggak lebarnya dari female-nya aja. Kalian dari patokan dari female-nya aja. Kalau untuk lakian sih blurnya terserah ya. Yang pasti sih harus lebar juga, jangan asal-asal nyilang, jadi prospeknya juga nggak bagus. Kasian nih teman-temannya nanti udah capek-capek nyilang, tiba-tiba hasilnya nggak memuaskan, seperti itu teman-teman. Nah, gue lupa satu lagi nih, yang bakalan buat plasma. Oke teman-teman, jadi ini ya, untuk plasma di tempat keduanya seperti ini tepatnya tuh. Dulu ini kan aktif, sekarang udah nggak aktif. Ini buat ikan-ikan laut, sekarang udah nggak aktif ya, karena gue juga udah pindah-pindah kerja. Jadi terserah teman-teman atau bos-bos di sana. Yang masih hobi-hobi ikan cupang, terserah mau ikan cupang ke mau ikan apa, plasma nggak apa-apa, taruh di sini. Ya tinggal dihitung-hitung aja berapa per ekor seperti itu teman-teman. Nah tuh, gua review juga tempatnya ya, seperti itu tuh. Nah, jadi daripada di sini tempat nggak kepake juga akan buat apa ya kan? Ada tempat juga yang lebar di sini, ya kan? Kalau buat ikan cupang tempat segini, apalagi kalau misalkan 5 indukan cepet banget besarnya. Karena di sini untuk pakan makan, kutir, cacing, jentik itu melimpah teman-teman, melimpah banget. Jadi tinggal serok-serok aja ya tuh tempat-tempat itu. Udah nggak aktif. Dulu memang gue sering bikin konten di sini, lagi nggak aktif, sampai aktif lagi, sampai sekarang juga nggak aktif lagi. Seperti ini tuh tempat-tempatnya. Ya nggak bakalan kena hujan lah, karena di atas juga tuh udah ada asbesnya. Ikan juga nggak terlalu kepanasan, nggak terlalu kena hujan. Pokoknya enak lah ya buat kalian yang masih hobi ikan cupang, buat plasma partai besar silakan di sini, tempatnya masih banyak. Dan satu lagi gue bilangin, kalau plasma itu jangan ikan-ikan yang biasa-biasa aja, ikan-ikan yang kualitas ya. Kalau ikan-ikan biasa aja kalian rugi, iya kan? Pasti rugi kalau ikan biasa. Kalau ikan-ikan yang berkualitas kan kalian walaupun dari gua 4.000 per ekor, ya kan? Misalkan ada 300 ekor ya hitungannya 4.000 kali 300. Kalian nggak bakalan rugi soalnya ikan-ikan kualitas. Kalau misalkan ikan-ikan yang biasa, yang kebanyakan sampahannya ya buat apa? Kalian rugi ya nantinya, soalnya kan diangkut semua, selonya, basegelnya. Jadi kalian nggak bakalan bisa dapat untung dari penjualan nanti kayak gitu. Nah kayak gini teman-teman nih. Oke ya. Sebelumnya sampai di sini gue nggak bisa ngomong panjang lebar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.